Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahabat budaya dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya, kesehatan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pendengar sahabat budaya RRI Pro Surabaya hari ini kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan berbagi atau sharing bersama tentang urgensi memahami tata cara perawatan jenazah. Para pendengar, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hablum minan nas adalah perawatan jenazah. Islam ini menaruh perhatian yang sangat serius, sehingga dalam hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Jadi Mbak Dini, perawatan jenazah itu merupakan hak si mayit dan kewajiban bagi umat Islam. Dan ini adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Nah, kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana membedakan mana yang syariat, mana yang tradisi. Karena masih banyak praktek perawatan jenazah di tengah-tengah kita, masih ada yang berbau bid'ah, Mbak Sini. Jadi kadang yang utama, kadang yang utama itu kadang malah tidak didahulukan. Jadi tidak bisa membedakan antara syariat mana yang tradisi. Bahkan yang tradisi malah didahulukan, bukan syariatnya. Bahkan dalam mukadimah tadi, ini Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini surat Ali Imran 185. Sesungguhnya bahwa Allah sudah menvonis kita ini pasti akan merasakan kematian. Cuma kapan eksekusinya? Jadi kita ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pasti kita akan meninggal dari vonis. Cuma eksekusinya kapan kita nggak tahu. Nah, untuk itu Mbak Dini, Masya Allah, tentang urgensi memahami tata cara perawatan jenazah ini, sampai Rasulullah SAW pernah bersabda gini. Rasulullah itu pernah didatangi oleh beberapa sahabat Ansar dengan mengatakan gini, bertanya gini, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, siapa seorang mukmin yang baik itu? Rasulullah merespon, ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Terus ditanya lagi, qala fa'il mu'minina aqya, ya Rasul, siapa seorang mukmin yang cerdas? Ya Rasulullah. Rasulullah merespon, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqya. Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian
dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah yang paling cerdas. Jadi ini Masya Allah, bahwasanya orang yang paling cerdas Mbak Dini adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan amal-amal kebaikan untuk kedepannya. Masya Allah. Ini bahkan ada beberapa riwayat orang yang merawat jenazah dengan baik. Masya Allah. Rasulullah pernah bersabda gini, man wassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan mayit, tentunya adalah yang sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya dipraktekkan, Masya Allah, riwayatnya, pahalanya Allah akan menyembuhkan aib-aibnya, dan Allah barang siapa yang memandikan mayit tapi sesuai syariat tidak menyebarkan aib-aibnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 40 kali ampunan. Masya Allah. Dan diteruskan lagi ayat dalam hadis ini Mbak Dini, wa man hafara lahu fa ajannahu ajru alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali kubur dengan baik untuknya, untuk sang mayat, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Diteruskan hadis ini Masya Allah, wa man kafanahu kasahu wa yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Dan barang siapa yang mengkafani mayit, Allah akan memberi pakaian dengan sutra halus dan pelutru dari surga di hari kiamat. Itulah riwayat dari Allah sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Step by step yang memandikan dengan baik, menyembunyikan aib-aibnya, yang mengetahui tata cara perawatan jenazah, termasuk menggali kubur dengan ikhlas karena Allah, termasuk mengkafaninya dengan baik dengan sunnah Rasulullah. Step by step Allah memberikan riwayat yang luar biasa. Masya Allah. Bahkan ada hadis lagi, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun. Barang siapa yang mensolatkan jenazah dan tidak ikut mengiringinya, maka baginya pahala 1 qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratani. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, artinya mengiringnya sampai ke makbar, ke kuburan, maka baginya adalah pahala 2 qirat. Terus ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wa mal qiratani ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, asgharu ma mithlu Uhudin. Apa yang dimaksud 2 qirat itu ya Rasul? Rasulullah merespon, ukuran terkecil dari 2 qirat adalah semisal gunung Uhud. Masya Allah. Ini Mbak Dini, ya. Insya Allah kalau kita memahami tata cara perawatan jenazah, pentingnya perawatan jenazah dengan baik, insya Allah Allah memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan Mbak Dini, fenomena atau permasalahan di Surabaya, Surabaya itu kota metropolitan, cenderung itu sering instan. Tentang pengurusan jenazah, kebanyakan ini tidak dilakukan oleh keluarga dekat. Keluarga tinggal terima bersih karena sudah membayar orang untuk merawatnya, bahkan sampai mendoakannya juga minta tolong orang lain untuk mendoakan. Sedangkan pengurusan jenazah adalah menjadi kewajiban keluarga terdekat si mayit. Jangan sampai nanti Mbak Dini, kita sebagai anak, terus nanti orang tua kita meninggal dunia, terus kita tidak merawat jenazahnya. Ini adalah orang tua itu adalah orang tua yang paling merugi. Bahkan di Surabaya lagi,
Cenderungnya itu masyarakat lebih banyak menyerahkan tugas penata laksanaan perawatan jenazah kepada tokoh agama atau petugas yang sudah dipercaya atau mudin. Terus masyarakat itu memandang bahwa perawatan jenazah merupakan suatu hal menakutkan, dan terlebih lagi jika jenazah tersebut memiliki penyakit menular atau tidak menular. Ini cenderung dia takut, padahal pahalanya luar biasa. Terus masih banyak ya masyarakat, tokoh-tokoh agama, Pak Mudin di Surabaya yang belum mengetahui tata cara pengurusan jenazah yang mengidap penyakit menular. Pada umumnya mereka melakukan standar yang sama dalam mengurusan jenazah yang normal yang tidak punya riwayat penyakit. Nah, khususnya ini masalah memandikan, Mbak Sini. Nah, kadang ini di tengah-tengah masyarakat kita tadi saya sampaikan, mana yang perawatan jenazah sesuai dengan syar'i, mana yang adat. Jadi pemetaannya tidak ada, mana yang ada tradisi, mana yang syariat. Nah, kadang yang dilakukan malah tradisi adat itu. Mestinya yang didahulukan adalah mana yang syariat. Terus kadang di Surabaya itu dalam kenyataan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui tata cara mengurus jenazah. Bahkan ada sebagian masyarakat praktek perawatan jenazah itu masih berbau bid'ah. Kadang ya sampai tadi mendahulukan tradisi adat dan mengesampingkan syariat. Mungkin itu dulu Mbak Dini ya, sebagai prolog mukaddimah yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami tentang urgensi memahami tata cara perawatan jenazah tentunya dengan syariat Islam.